Manchester City pertimbangkan ganti Ederson, Diogo Costa jadi kandidat utama. Manchester City sedang menghadapi momen yang tak biasa, krisis kepercayaan terhadap posisi penjaga gawang mereka, Ederson Moraes. Kekalahan mengejutkan dari Al Hilal di babak 16 besar Piala Dunia antar klub tidak hanya mengakhiri ambisi City lebih awal, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar di benak Pep Guardiola. Salah satu titik sorotan dalam kekalahan itu adalah kesalahan di bawah mistar gawang yang mengubah arah pertandingan. Bagi Guardiola, yang dikenal sangat detail dan tidak kompromi terhadap performa, ini menjadi momen refleksi yang serius. Ederson, yang selama bertahun-tahun menjadi tokoh vital dalam sistem permainan City, kini mulai kehilangan kepercayaan sang manajer akibat serangkaian kesalahan belakangan ini. Menurut laporan dari Vicajes, Manchester City kini mulai bergerak secara diam-diam untuk mencari pengganti potensial. Nama yang paling mencuat adalah Diogo Costa, penjaga gawang utama FC Porto dan tim nasional Portugal. Meski baru berusia 25 tahun, Costa telah menunjukkan ketenangan luar biasa dalam tekanan, kemampuan distribusi bola yang matang, serta refleks yang tajam, kualitas-kualitas yang sangat dihargai dalam sistem Guardiola. Klausul pelepasan Costa disebut mencapai 75 juta euro, angka yang tergolong tinggi untuk posisi penjaga gawang. Namun, bagi City, investasi ini dianggap sebanding jika mereka melihatnya sebagai solusi jangka panjang. Apalagi, Costa terikat kontrak dengan Porto hingga 2027, tetapi spekulasi tentang kepindahannya di musim panas ini mulai santer terdengar di Portugal. Langkah ini menunjukkan bahwa Manchester City sedang mempertimbangkan transisi besar di posisi yang selama ini tampak aman. Jika transfer ini terwujud, maka era baru di bawah Mister Etihad bisa segera dimulai dan mungkin, Diogo Costa adalah nama yang akan memimpinnya. Rico Lewis segera dapat kontrak baru dari Manchester City. Manchester City dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan Rico Lewis untuk memperpanjang masa bakti sang pemain di Etihad Stadium. Rico Lewis telah menunjukkan kualitasnya secara signifikan musim lalu dengan 44 penampilan di semua kompetisi, membuktikan dirinya sebagai aset masa depan yang tak tergantikan bagi klub. Penampilannya yang mengesankan ini mendorong Manchester City untuk segera menyetujui kontrak baru dengannya, sebuah langkah yang dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Upaya mempertahankan talenta muda terbaik seperti Lewis sangat krusial bagi City dalam membangun skuad yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan. Klub saat ini menghadapi tantangan kedalaman di sektor bek sayap, sehingga kehilangan bek muda sekelas Rico Lewis bukanlah pilihan. Beruntungnya, Lewis sendiri tidak memiliki alasan kuat untuk meninggalkan Etihad Stadium. Rico Lewis, yang masih sangat muda, dipercaya akan terus berkembang pesat melalui pelatihan intensif dan pengalaman bermain. Penggemar Manchester City menyambut gembira kabar bahwa klub bekerja keras untuk mempertahankan prospek berharga ini. Kedua belah pihak saat ini tengah terlibat dalam pembicaraan kontrak, dan akan sangat menarik untuk melihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa pekan mendatang, mengamankan masa depan salah satu bintang muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris. Manchester City masih kesulitan lepas Jack Grealish. Manchester City dilaporkan berupaya keras untuk melepas Jack Grealish, bahkan mencoretnya dari skuad Piala Dunia antar klub agar sang pemain dapat fokus mencari klub baru. Klub berharap dapat menyelesaikan masa depannya pada awal pramusim, namun laporan dari GFM Sport mengindikasikan bahwa hal itu semakin sulit terwujud. Menemukan klub yang bersedia memenuhi persyaratan yang diinginkan City menjadi hambatan utama, dengan klaim bahwa belum ada tawaran yang mendekati nilai yang dapat diterima. Tim asuhan Pep Guardiola terbuka untuk kesepakatan permanen atau pinjaman bagi Jack Grealish. Sang pemain sendiri memiliki keinginan kuat untuk bermain di Eropa, karena ia bertekad membangun kembali karirnya dan kembali ke performa terbaik. Prioritas utama Grealish adalah mendapatkan waktu bermain reguler, sebuah langkah krusial jika ia ingin kembali membuktikan diri di panggung internasional dan mendapatkan panggilan untuk Piala Dunia di musim panas mendatang, mengingat ia belum dipilih oleh pelatih kepala timnas Inggris, Thomas Tuchel.
Proses negosiasi untuk Jack Grealish tidak berjalan mulus. Laporan menyebutkan bahwa belum ada klub yang mengajukan tawaran yang memuaskan Manchester City. Ini menunjukkan bahwa tuntutan finansial City mungkin masih terlalu tinggi bagi para peminat, atau klub-klub tersebut belum sepenuhnya yakin untuk berinvestasi pada pemain yang performanya kurang konsisten belakangan ini. Kendala ini membuat masa depan Grealish di Etihad Stadium masih menggantung. Beberapa klub telah secara rutin dikaitkan dengan Jack Grealish. Newcastle United adalah salah satu nama yang sering disebut, namun laporan menyatakan bahwa mereka belum melakukan kontak atau mengajukan tawaran resmi. Selain itu, raksasa Serie A seperti Napoli dan AC Milan juga menunjukkan minat, meskipun mereka dikabarkan memiliki opsi lain dalam daftar target transfer mereka. Situasi ini menyoroti kurangnya tawaran konkret yang dapat mempercepat kepindahan Grealish dari Manchester City. Ini kesalahan yang menghukum Manchester City. Manchester City tersingkir dari Piala Dunia Antar Klub 2025, setelah dikalahkan Al Hilal. Pep Guardiola ungkap kesalahan yang menghukum pasukannya. Manchester City angkat koper dari Piala Dunia Antar Klub 2025. The Citizens kalah 3-4 dari Al Hilal di babak 16 besar. Manchester City sedianya tampil lebih perkasa. City unggul dalam penguasaan bola 69% berbanding 31%, serta shots on target lebih banyak yakni 14 berbanding 6. Kiper Yasin Bono jadi pembeda. Bono mampu patahkan 10 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku timnya kurang beruntung. Padahal, Haaland DKK sudah kerahkan segalanya. Pep Guardiola ungkap satu kesalahan yang menghukum Manchester City. Pasukannya membiarkan Al Hilal lakukan transisi. 3 gol yang bersarang ke gawang City merupakan hasil transisi para pemain Al Hilal, yang menusuk dengan cepat ke dalam kotak penalti lalu melepaskan tembakan ke gawang. Kecuali gol sundulan Koulibaly dari situasi tendangan sudut, tampaknya pelatih Simone Inzaghi sudah tahu betul kelemahan The Citizens. Hasil yang sangat disayangkan. Kami bermain dengan baik, tetapi akhirnya sekarang saatnya untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran untuk kembali berlaga di musim depan. Kami membiarkan mereka melakukan transisi.